Jadi, selain ini kan rumus yang paling penting ya, maksud Bapak ini rumus yang, tentang jumlah dan hasil kali akar-akar, persamaan kuadrat. Tetapi kemudian ada nanti beberapa tambahan rumus yang, barangkali ketika kita mengerjakan soal ini penting. Tambahannya yang pertama adalah bahwa, nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 X1 X2. Kemudian tambahan yang kedua adalah, barangkali ini X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ini akan sama dengan X1 ditambah X2 dipangkatkan 3 kemudian dikurang 3 kali X1 kali 3 kali X1 kali X2 dikali X1 tambah X2. Kemudian, yang ketiga 1/X1 ditambah 1/X2 ini sama dengan X1 tambah X2 per X1 kali X2. Intinya apa? Intinya semuanya diarahkan ke bentuk kalau nggak X1 tambah X2 itu diarahkan ke X1 kali X2. Tujuannya apa? Biar bisa terpakai rumus ininya. Oke, Bapak, kira penjelasan dari Bapak sekian ya. Coba dicatat. Bapak kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Kalau ada pertanyaan sambil mencatat boleh ditanyakan. Bapak, kontra Haikal masuk, Pak. Gimana, Haikal? Itu Haikal coba masuk. Oh iya, ya. Sorry. Haikal masuk. Sudah ya. Silakan dicatat terlebih dahulu sebelum nanti kita bahas soal. Jadi perbedaannya dengan yang tadi, kalau tadi kita harus menemukan nilai dari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau di sini, dengan menggunakan rumus yang dua buah ini lebih praktis. Jadi kita nggak usah cari X1 dan X2-nya bisa dapat jawabannya.
Asti paham penjelasan Bapak Asti? Awan, sudah bisa dilanjutkan ini? Oh, masih nyatat, oke. Udah selesai nyatatnya? Sih, udah Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan teorinya ya. Sekarang kita coba, kalian kerjakan ya soalnya. Cari dulu jawabannya. Soalnya begini. X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tiga x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Maka nilai dari 1 per x1 ditambah 1 per x2 sama dengan titik-titik. Optionnya A-nya 1 per 4, B 1 per 3, C 1, D 3, atau E 4. Oke, silakan dicari. Cukup jelas ya maksud soalnya ya? Empat, Pak. Bagus. Siapa tadi? Awan.
Coba kirim caranya, Wan. Manfaatkan rumus-rumus yang tadi ya. Awan jawabannya mana, Wan? Tunggu dulu, Pak. Oke. Yang lain ada yang dapat? Harusnya dapat ya, karena ini soal yang tinggal memasukkan ke rumus, cuma ngitung aja. Alfa dapat Alfa? Gimana? Sama jawabannya? Suaranya kurang jelas, diketik aja di chat. 4 jawaban Pak udah kirim di WA. Oh, oke. Oh iya. Pasti sama? Bagus, jawabannya benar. Azizi? Dapat Azizi? Bisa? Haikal bisa, Haikal? Nurul? Dapat Belum. jawabannya, Nur? Bisa? Belum Pak. Tapi ngerti caranya kan, Nurul? Awan bantu jelaskan ke yang lain juga ya. Alfa juga. Awan tak sambungan kami Pak. Apanya?
Di luarnya kaburnya. Di mana, Wan? Di luar kayaknya, Pak. Kalau gak ada baru, Pak. Awak dengan dengan Rido, Pak. Di ruangan mana? Di perpus ya, Pak. Masuk aja, Wan, sama-sama, Wan. Bantu adik-adiknya. Kalau adik-adiknya belum paham. Sama-sama aja. Haikal udah ngerti kan, Haikal? Jawabannya 4, Pak. Diajarin aku, Pak. Gak apa-apa. Tapi udah paham kan? Paham, Pak. Belajarnya satu ruangan aja, biar ini bisa bantu yang, misalnya ada yang belum ngerti, bisa dibantu. Nurul udah paham? Azizi? Asti? Udah, Pak. Oke, jadi tinggal dimasukkan ke rumus ya. Karena kan kita tahu nih, kita bahas. Kita tahu bahwa pertama, sebenarnya kalau kalian ketemu soal kayak gini, kita punya 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Ini jelas bahwa nilai A-nya 3, B-nya positif 4, dan C-nya minus 1. Kemudian karena akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka berlaku X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Berarti sama dengan min 4 per 3. Sementara X1 kali X2 adalah C per A sama dengan C per A. Atau sama dengan C-nya min 1, A-nya 3, berarti min 1 per 3. Nah, sementara yang ditanyakan di soal ini adalah nilai dari 1 per X1 ditambah 1 per X2. Tadi sudah dijelaskan bahwa 1 per X1 ditambah 1 per X2 tak lain adalah X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Nah, X1 tambah X2 pedomannya di sini, yaitu min 4 per 3, kemudian per min 1 per 3. Nah, ingat, tanda per di sini itu artinya bagi. Berarti ini min 4 per 3 dibagi min 1 per 3. Nah, dalam pecahan, tanda bagi bisa kita ubah jadi kali. Kemudian yang sebelah kanannya ini kita balik, berarti jadi 3 per min 1. Jadinya min 12 per min 3 atau sama dengan 4. Oke. Ada pertanyaan sampai di bagian sini? Silakan diperbaiki catatannya dulu. Oke. Azizi sudah paham. Nah, ini kan soal apa ya? Yang kalau Bapak bilang ini soalnya cuma ngelatih hitungan kita aja sama hafalan. Logikanya masih belum ada di soal nomor ini. Di soal ini. Karena hafal rumus, benar meletakkan angka, benar hitungannya udah selesai soalnya. Sementara kita mau latih logikanya ya. Bisa jadi minggu depan Bapak ini ya, Bapak adakan tes ya. Karena minggu depan itu udah akhir bulan. Kita coba tes evaluasi minggu depan, hari Senin. Seperti tahun lalu. Awan, udah di perpus, Wan? Udah, Pak. Awak di perpus ya tadinya, Pak? Maksud Bapak di ruangan yang sama? Udah? Udah, Pak. Udah. Oke. Dibantu adik-adiknya ya, Wan, kalau belum paham. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini udah ya? Bapak anggap sudah? Udah, Pak.
Kita ke soal berikutnya. Nah, ini baru pakai logika. Agar akar-akar X1 dan X2 dari persamaan kuadrat X kuadrat, sorry bukan X kuadrat, tapi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah M. Nah, masih ada hurufnya. Ditambah 8X ditambah M sama dengan 0. Memenuhi 7X1 dikurang X2 sama dengan 20. Haruslah M sama dengan titik-titik. A negatif 24, B negatif 12, C 12, D 18, atau E 20. Jadi di sini disebutkan bahwa ini kita punya persamaan kuadrat, 2X kuadrat ditambah 8X ditambah M sama dengan 0. Punya akar X1 dan X2. Nah, masalahnya nilai M kita belum tahu. Nah, tetapi disebutkan bahwa nilai dari 7 kali X1 dikurang X2 sama dengan 20. Maka M yang sesuai berapa? Begitu kira-kira maksud dari soal ini. Oke, silakan dicari jawabannya. Bapak kasih waktu berpikir sekitar 5 menit. Bapak, Ya, cara mencari X1 kurang X2 gimana, Pak? nah katakanlah kita nggak punya kan, Wan. Tapi Awan bisa nggak cari nilai ini, Wan? X1 tambah X2-nya. Bisa. Nah, X1 tambah X2 nanti kan Awan dapat katakanlah sama dengan P ya. Kemudian kan Awan udah punya ini di soal. 7X1 dikurang X2 sama dengan 20. Bisa pakai eliminasi nggak di sini? Pakai SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nanti cari X1, cari X2, baru nanti temukan nilai M. Nangkap maksud Bapak, Wan? Nangkap, Pak. Oke, coba. Sistem persamaan linear dua variabel ya, yang itu pakai eliminasi. Cuma kan biasanya kita pakai XY, sekarang pakai X1, X2.
Gimana? Udah ada yang ketemu jawabannya? Belum, belum, Pak. Sebelum. Pokoknya kuncinya di dua ini sih. Yang Bapak bilang tadi. Ini. Pokoknya dapat nilai X1, dapat nilai X2, pasti bisa cari M. Jadi alurnya, yang pertama cari dulu nilai X1 tambah X2-nya. Nah, baru kemudian dari cari X1 tambah X2-nya berapa, baru kita bakal ketemu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Baru kemudian coba dijawab soalnya. Pak, kenapa dapatnya min 64? Apanya? Nilai M-nya, Wan. Iya, Pak. Coba kirim jawaban, Wan. Ke Bapak, biar Bapak lihat di mana kelirunya. Aufa dapatnya 6 kali min 2, Pak. Gimana, Alfa? X1-nya 2, X2-nya min 6. X2-nya min 6. Ya. Iya, benar. Lanjut, Alfa. Dikit lagi itu. Cari M-nya, Alfa.
X1 dan X2-nya Ova udah benar. Awan sama jawabannya. X1-nya 2, X2-nya min 6. Ya, 24 M-nya, Pak. dari 24. Hampir apa? Hati-hati. min Tanda 24. 24, iya benar. Oh iya, Pak, ya. Yang udah selesai, yang udah dapat jawabannya coba dikirim ke Bapak ya fotonya. Apa, Pak? Di foto ininya jawaban kalian. Oh iya, Pak. Jawaban awak, Pak. Gimana, Wan? Campur-campur jawaban awak. Ya dirapikan lagi. Yang udah paham, bantuin kawan yang belum paham ya. Pasti gimana? Bisa, Asti? Cara Aufa. Aufa cari dulu X1 tambah X2-nya benar. Kemudian dijumlahkan. Oh iya. X1-nya dapat 2. Substitusikan. Dapat X2-nya min 6. Bagus. Kemudian dibagi 2. N per 2. Oke. Oh iya ya. Bisa dimasukkan langsung ya Aufa ya nilainya. Benar-benar. Kreatif caranya. Caranya agak berbeda dengan yang Bapak pikirkan, tapi bagus. Yang di bagian akhir ya, dicari nilai R-nya. Tapi bagus. Ya Yang memang, punya Ufa, Pak. ya punya Alfa. Cari M-nya bagus, unik. Maksud Bapak, ya benar sih. Bapak nggak kepikiran tadi. Bantu jelaskan ke yang lain ya. Nurul bisa, Nurul?
Ngerti? Apa Pak? Nurul paham? Bentar Pak, ini lagi ngerjain. Azizi, Haikal, gimana bisa? Paham Pak. Terangkan kau Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Oke, baik. Kita bahas ya. Jadi sebenarnya idenya adalah menemukan nilai X1 dan X2-nya. Kita tahu bahwa kita punya persamaan 2x kuadrat ditambah 8x ditambah m sama dengan 0. Nah, dari sini karena dia punya akar-akar X1 dan X2, maka jelas bahwa nilai dari X1 ditambah X2-nya sama dengan min B per A, atau sama dengan min B-nya 8, A-nya 2. Maka kita punya nilai dari X1 ditambah X2 sama dengan min 4. Nah, kemudian dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, kita punya 7x1 dikurang x2 sama dengan 20, kemudian kita punya x1 ditambah x2 sama dengan negatif 4. Ini tidak usah disamakan koefisiennya lagi, karena
kita punya min 1x2 sama plus 1x2. Yang mana ketika kita jumlahkan, 20 ditambah min 4 adalah 16. Min x2 ditambah x2 itu jelas habis atau 0. 7x1 ditambah x1 adalah 8x1. 8 kali x1 sama dengan 16 atau dengan kata lain x1-nya sama dengan 2. Nah, x1-nya sama dengan 2. Nah, sebenarnya dari sini saja kita udah bisa cari nilai M. Jadi nggak usah dicari x2-nya pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena x1 ini kan akar dari persamaan kuadratnya ya. Jadi tinggal dimasukkan aja. Kita punya 2x kuadrat ditambah 8x ditambah M sama dengan 0. Punya akar x1 sama dengan 2, ya tinggal dimasukkan aja nilai 2-nya. Berarti kita punya 2 kali 2 kuadrat ditambah 8 kali 2 ditambah M sama dengan 0. Atau dengan kata lain ini 8 ditambah 16 ditambah M sama dengan 0. Kita punya nanti dicari dapat M sama dengan minus 24. Jadi cara seperti ini sangat boleh, malah lebih efektif. Atau mungkin kalau kalian mau mencari nilai X2-nya juga nggak apa-apa. Ini cara satu ya, katakanlah begitu. Kemudian di cara kedua, kita boleh cari nilai X2-nya juga. Karena X1 ditambah X2 sama dengan min 4, sementara nilai dari X1 adalah 2, 2 ditambah X2 sama dengan min 4, maka nilai dari X2-nya sama dengan negatif 6. Nah, ingat bahwa X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1-nya adalah 2, dikali X2-nya adalah min 6, sama dengan C per A. C-nya adalah M, A-nya adalah 2. 2 dikali min 6 adalah min 12. Min 12 sama dengan M per 2. Kedua ruas kita kalikan dengan 2. Min 12 dikali 2 adalah min 24. Sementara M per 2 dikali 2 adalah M. Maka dari sini kita juga bisa mencari nilai M, yaitu M sama dengan min 24. Jadi Bapak rasa ada banyak cara ya. Bisa dicari X2-nya dulu atau dari sini. Tadi Bapak ketemunya dari ide jawaban alfa ya. Walaupun alfa mencari nilai X2-nya, Bapak rasa nggak perlu juga. Karena inti dari soal ini adalah menemukan nilai M. Gimana? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Paham? Udah, Pak. Oke. Silakan dicatat dulu dan dipahami.
Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan ya materi berikutnya, materi terakhir. Lagi Oke. nyatet. Oh, lagi nyatat. Oke, siap. Catatlah dulu. Pak, Roman mabar ML, Pak. Masih nyatat ya? Iya Pak, masih nyatet. Pak, udah Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke materi terakhir. Menyusun persamaan kuadrat. Pak. Menyusun persamaan kuadrat. Nah, perbedaannya, jadi begini. Kalau tadi, kalau di pembahasan sebelum-sebelumnya, kita kan dikasih persamaan kuadrat, diberikan sebuah persamaan kuadrat, kemudian dari persamaan kuadrat itu kita tentukan akar-akarnya. Nah, kalau di sini, yang diberikan adalah akar-akarnya, tapi yang ditanya adalah berapa persamaan kuadratnya. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi ada persamaan kuadrat, kita cari akar-akarnya. Kalau sekarang ada akar-akarnya, yang dicari adalah persamaan kuadratnya. Jadi sederhana sih teorinya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2
adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi rumusnya yang ini. X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Contoh ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 6 dan 2 misalnya. Nah, dari sini kan jelas bahwa akar-akarnya adalah X1 dan X2, di mana X1-nya sama dengan 6 dan X2-nya sama dengan 2. Maka persamaan kuadratnya akan sama dengan, kita ikuti rumus, berarti X kuadrat dikurang X1 tambah X2, yaitu 6 ditambah 2X, kemudian ditambah X1 kali X2, ditambah 6 kali 2 sama dengan 0. Atau kita punya X kuadrat dikurang 6 tambah 2 adalah 8. Jadi kita punya X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat, ini kan mirip ya dengan contoh yang di awal-awal kali. Nah, ini contoh pertama kita tadi. Kalau di contoh pertama ini, kita dikasih persamaannya, X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0, kita cari akar-akarnya. Dapat akar-akarnya 6 dan 2. Nah, kalau yang barusan, itu akar-akarnya yang dikasih tahu, 6 dan 2. Ditanya persamaan kuadratnya. Jadi jawabannya, ya dia saling berhubung. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Silakan dicatat sebelum kita masuk ke contoh soal. Sudah selesai mencatatnya? Oke. 2 menit lagi kita lanjutkan.
Udah selesai nyatetnya, kawan? Pasti? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya, karena waktunya tidak terlalu banyak lagi. Alfa mau otak, Pak. Bohong. Fokus ya. Oke, ini langsung Bapak bahas aja ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Soalnya ini, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 8x ditambah 10 sama dengan 0 adalah titik-titik. Persamaan kuadrat, dia tanya persamaan kuadrat yang bagaimana? Yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Jadi ibaratnya, nah, jadi solusinya begini. Katakanlah x kuadrat ditambah 8x ditambah 10 sama dengan 0 punya akar-akar. Akar-akarnya itu adalah x1 dan x2. Kemudian yang ditanya adalah persamaan kuadrat. Katakanlah persamaan kuadrat tersebut punya akar-akar x3 dan x4. Ini persamaan kuadrat ini punya akar-akar x3 dan x4. Nah, x3 dan x4 itu kriterianya bagaimana? Katanya begini, persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x3 dan x4, yang mana x3 dan x4 itu 2 kali dari akar-akar ini. Artinya, x3-nya itu nilainya 2 kali x1, x4 itu nilainya 2 kali x2. Itu maksudnya. Sampai di bagian sini ada pertanyaan tidak? Penjelasan Bapak? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, kembali lagi, tadi kan rumusnya apa? Rumusnya kan x kuadrat dikurang ini ya. X1 tambah X2X ditambah X2 sama dengan 0. Itu yang akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, sekarang persamaan kuadrat kita ini akar-akarnya bukan X1 dan X2, tetapi X3 dan X4. Nah, jadi kita bikin persamaan kuadratnya, maka persamaan kuadratnya akan menjadi X kuadrat dikurang X3 ditambah X4, kemudian X ditambah X3 dikali X4 sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena akar-akarnya adalah X3 dan X4, bukan X1 dan X2. Nah, tapi ada hubungannya dengan X1 dan X2. Hubungannya apa? Hubungannya adalah X3-nya bisa kita ganti dengan 2 kali X1, sementara X4-nya kita ganti dengan 2 kali X2. Nah, jadi nanti lebih kurang hasilnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah, perhatikan bahwa ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat dikurang, nah yang ini, Bapak akan ubah menjadi 2 dikali X1 tambah X2X, kayak gini. Sementara yang ini, kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 4 kali X1 kali X2, sama dengan 0. Karena 2 dikalikan X1 adalah 2X1, sementara 2 dikalikan X2 adalah 2X2. Nah, coba dibaca dulu yang 3 ini, kalau udah paham baru Bapak lanjut. Kalau belum Bapak ulang lagi. Paham sampai yang ini? Pembahasan terakhir? Paham, Pak. Nah, tugas kita kan berarti kan gini, tinggal mencari nilai dari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Karena kan ini yang belum diketahui nilainya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kembali lagi, X1 dan X2 tadi apa? X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan ini. Maka kita bisa tentukan nilai X1 tambah X2-nya sama dengan min B per A.
Min B per A berarti sama dengan min 8 per 1. Kita dapat X1 tambah X2-nya sama dengan min 8. Nah, sementara nilai dari X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C per A-nya itu adalah 10 per 1. Jadi, nilai dari X1 kali X2 sama dengan 10. Nah, setelah dapat ini, baru kita substitusikan ke sini. Jadi, kita punya X kuadrat dikurang 2 dikali. Nah, X1 tambah X2-nya tadi adalah min 8. X, kemudian ditambah 4 dikali X1 kali X2-nya 10. Sama dengan 0. Atau, kita dapat hasil akhir sama dengan X kuadrat ditambah 16X ditambah 40 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat inilah yang akar-akarnya nilainya 2 kali dari akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 8X tambah 10 sama dengan 0. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa dipahami penjelasan Bapak? Tidak, Pak. Tidak. Bagaimana, Wan? Yang tidak? Dari awal, Pak. Bapak tanya tadi, ngerti enggak? Kalian diam aja. Paham, Pak. Aku masih mencerna aku itu, Pak. Nah, Bapak ulang lagi dari awal. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X tambah 10 sama dengan 0. Nah, jadi ibaratnya X kuadrat ditambah 8X ditambah 10 sama dengan 0, ini punya 2 buah akar, katakanlah X1 dan X2. Nah, yang dia tanya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali ini. 2 kali X1 dan X2 ini nilainya. Makanya Bapak bikin tadi persamaan kuadratnya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang mau kita bentuk adalah X3 dan X4. Yang mana nilai dari X3 itu 2 kali X1 dan X4 adalah 2 kali X2. Sampai di sini ngerti enggak, kawan? Paham, Pak. Nah, kemudian kan karena akar-akarnya adalah X3 dan X4, berarti kan rumusnya pasti X kuadrat dikurang X3 tambah X4, X ditambah X3 kali X4. Kemudian ini diubah menjadi X kuadrat dikurang 2 kali X1 tambah X2, ditambah 4 kali X1 X2. Kenapa? Karena X3-nya bisa diganti dengan 2X1, X4-nya bisa diganti dengan 2X2. Kita tahunya dari ini tadi, akar-akarnya 2 kali dari akar-akar ini. Ini akar-akarnya kan X1 dan X2. Nah, kemudian sampai di bagian sini, bisa paham? Kawan? Dapat X kuadrat dikurang X3 tambah X4. Mana, Pak? Ayo, Aufa yang ngerti? Dapatnya dari mana kira-kira Aufa? Gimana Awan? Paham? Oh, lu Pak ada pertanyaan kita baru. Gimana Aufa? Dari mana dapat ini kan Awan? Coba lihat lagi rumusnya. Kita tadi bahas apa? Kita kan bahas ini tadi. Bentar. Ini loh, Wan. Kita bahas rumus yang ini tadi. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya adalah X Dari kuadrat. rumus yang tadi, Pak. Ngerti? Oh, dapat. Nah, sekarang kan akar-akarnya X3 dan X4, makanya Bapak ubah jadi X3 dan X4. Tetapi, X3-nya diganti dengan 2X1, X4-nya diganti dengan 2X2, makanya muncul sampai ke bentuk terakhir ini. Paham? Ngerti ya? Nah, berarti kan tugas kita tinggal cari X1 tambah X2-nya berapa, X1 kali X2-nya berapa ya? Lihat lagi di sini. X1 dan X2 kan akar-akar ini tadi. X1 tambah X2-nya itu kan min B per A. Dapat X1 tambah X2-nya min 8. X1 kali X2-nya sama dengan C per A. Dapat X1 kali X2-nya 10. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Maka nanti dapat hasil akhirnya X kuadrat ditambah 16X ditambah 40 sama dengan 0. Oke. Bisa dipahami? Kawan? Bisa. Oke. Yang lain? Gimana? Asti, ngerti Asti?
Saya nanti minta ajarin ke Aupa. Oke, bagus, Haikal. Azizi paham? Azizi masih ada? Azizi ada di sana? Paham, Pak? Oke. Nurul? Nurul ngerti, Nurul? Mana lah Nurul? Silakan dicatat ya. Enggak soalnya Pak. Tenang, Wan. Udah ngerti ini? Lumayan lah Pak. Oke. Karena waktu sudah mau habis, Bapak akan kasih 2 buah soal untuk latihan di rumah. Kalau kalian bisa, ya
Kalian bolehlah bermimpi untuk ini. Mau di universitas yang lumayan bagus lah. Kalau bisa cari sendiri ya. Tapi Bapak nggak boleh berdiskusi ya, terserah dengan siapapun. Ya, Pak. Eh, Bapak kasih 2 soal saja. Soal yang pertama, jangan inilah. Bentar. Bapak masih nyari soalnya tadi. Oh, ini kayaknya bagus. Soal pertama nanti ini ya, untuk Bapak sebut tugas ya. Tugas yang awal kemarin nanti Bapak periksa juga ya, tetap Bapak periksa. Pas Bapak lagi di madrasah. Insya Allah besok ke madrasah. Karena tadi, Apa yang Bapak periksa, Pak? Apa yang Bapak periksa, Pak? tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin yang mana, Pak? Yang itu, Kelas 10 kan? yang ke kelas 10 yang apa eksponen tuh. Iyalah, Pak. Ini tugas yang pertama, kemudian tugas yang nomor 2-nya ada 2 nomor ya. Susah kali enggak ya? Ya udahlah, enggak apa. Kalian boleh memilih mau mengerjakan soal yang nomor berapa. 1 aja nggak apa-apa dikerjakan. Nggak harus 2 juga. Nah, terserah ya mau mengerjakan yang pertama atau yang kedua. Yang pertama, Bapak bacakan soalnya. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurang pqx ditambah q kuadrat sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Di mana 2 kali x1 dikali x2 sama dengan 5 kali x1 tambah x2. Pernyataan berikut yang benar untuk hubungan antara P dan Q adalah, jadi ada 4 pernyataan. Pertanyaannya adalah pernyataan nomor berapa saja yang benar. Tentu harus disertai penjelasan. Bisa dipahami ya untuk tugas nomor 1. Ini semuanya ya, silakan dikerjakan. Nah, sementara untuk yang pembahasan untuk yang nomor 2, misalkan x kuadrat ditambah b1x ditambah c1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta, di mana alfa dikurang beta dikuadratkan sama dengan 4. Jika x kuadrat ditambah b2x ditambah c2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar, nah akar-akarnya adalah alfa tambah beta dan alfa kurang beta. Jadi agak mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan x3-nya 2x1, x4-nya 2x2. Nah, ini ibaratnya sekarang ini x3-nya itu adalah x1 tambah x2, x4-nya itu adalah x1 kurang x2. Lebih kurang begitu. Karena di sini akar-akarnya adalah alfa dan beta. Lambang aja yang dibedakan. Pertanyaannya adalah rasio. Rasio dari C2 banding B1 yang mungkin adalah titik-titik. Rasio kalian tahu ya? Perbandingan dibikin dalam pecahan. Jadi misalnya kalau kalian dapat C2-nya katakanlah 12, kemudian B1-nya sama dengan 8, berarti rasionya adalah 12 banding 8. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4, jadi 3 banding 2. Lebih kurang begitu. Oke, silakan nanti dikerjakan ini tugasnya. Untuk kelas 11 Dua-duanya boleh. kerjakan, Pak. Apa? Dua-duanya kerjakan. Kalau bisa dua-duanya bagus, tapi kalau satu aja pun Bapak udah syukur kali. Kalau kalian Oke, bisa Pak. kerja. Oke, Bapak rasa cukup sampai sekian ya. Kita